Sing mati lah istilahnya. Biar tetap meskipun curi pengalaman, curi inspirasi, kita aplikasikan ke diri kita. dapat pelanggan 10 orang per hari. Ini yang bawa udah dalam. Kalau Halo, selamat pagi. Kali ini saya akan mengunjungi seorang teman lama, di mana teman saya ini sangat menginspirasi untuk anak muda. Teman saya ini membuka usaha di bidang barber, seorang barberman juga, teman lama. Selain barber, dia juga membuka es kopi. Oh iya, sebenarnya saya udah sempat kontak-kontakan dengan Dewi dari kurang lebih dari 2 hari yang lalu lah. Karena kemarin kan nggak bisa karena galungan. Kira hari ini kita bisa syuting, kita bisa ketemuan hari ini. Kita janjiannya jam 3 sore Dewi ada di tempatnya. Jadi sekarang kita berangkat ke GSD Barber Shop Es Kopi. Oke teman-teman, kali ini yang sudah berada di GSD Barbershop XS Coffee Pro. Kita akan ngobrol di sini bersama ownernya GSD. Jangan lewatkan video ini, pasti banyak obrolan-obrolan bermanfaat khususnya bagi anak muda. Bagaimana sih tips-tipsnya menjadi pengusaha muda atau entrepreneur? Halo teman-teman, dan kali ini saya sudah berada di GSD Barbershop bersama teman saya. GSD kan? GSD. Oke kabar bro? Baik. Pas Galungan ini oh sebelumnya sama hari raya Galungan tuh mas terus 7 bulan bawa buka di Bancas jangan singkat lain bukannya singkat lewat tapi singkat singgah loh setelah 7 bulan kira cuman singgah main kan waktu ya karena udah 2 hari yang lalu bu pasar padahal kan hampir setiap hari lewat kan ke kantor tapi barber jalan Jarang. setengah lah Ya, sudah. kopi Asal baru iya itu tuh kan ani udah kencang udah timbal di kacang kabar timbal kan Yang penting masih bisa buat di rokok, masih bisa nabung sedikit. dia bertahan itu Buat modal kalah nanti. mungkin sih kenapa lebih itu Iya ya, semua pasti yang berusaha ngerasain lah. Terburuk udah pasti terburuk. tapi tetap berjuang Bertahan intinya. bertahan itu ya kan karena aku tuh sebagai pengusaha sebagai apa dana bergelut di bidang industri kreatif ya mau tidak mau ya kita harus survival gitu loh dan sedikit tidaknya kita harus menginspirasi juga kepada teman-teman bahwa anak muda tuh tidak mesti terpuruk di tengah pandemi ini kita harus berjuang. Oh ya bro, lanjut. GSD ini kan selain barbershop, Doi juga punya es kopi. Coba diceritakan kenapa sih awak tuh buka barbershop aja es kopi gitu loh. Mana yang lebih dulu? Gimana ceritanya kok bisa membuka usaha di bidang kopi dan barbershop gitu loh? Sebenarnya singkat sih. Awal bisnis sebenarnya tahun 2016 dari bisnis distro. Nah, dari kepikiran distro tuh kayaknya zaman baju tak habis lah. Tidak tuh akhirnya mikir usaha pangsing mati lah istilahnya. Biar tetap meskipun usaha kecil modal sekali tapi untungnya lumayan. Akhirnya mikir membuka workshop. Habis buka workshop diawali dengan les dulu.
habis itu kerja di orang ya langsung buka sendiri lah. Nah, curi pengalaman, curi diri. Betul. Intinya sebelum kita melakukan sesuatu tuh, kita bekerja di tempat orang, curi pengalaman, curi inspirasi, kita aplikasikan ke diri kita sendiri, itu kan tidak masalah sih men. Tapi kan berarti barbershop ini berdiri tahun berapa? Barbershop ini berdiri 2018. 2018 ya kurang lebih jalan ke 2 tahun ya. Jalan ke 2 tahun. Tapi menginjak tahun kedua ditimpa oleh Corona. ya agak corona ini. Tapi saya hanya barbershop kok men. Semua. Kayaknya semua di bidang-bidang semua. Buktinya kan buktinya Circle K ada tutup. Tapi gimana? Jadi alam tuh menyeleksi kita gitu. Mana yang bisa bertahan, mana yang menyerah begitu saja. Berarti barbershop ini dari 2018. Tapi kan sebelum pindah ke bule kampung, anggapkan bule kampung gitu loh, sempet buka di tanah orang kan, dulu di kota orang kan. Gimana sih ceritanya kok kepikiran dari kota pindah ke desa? Pikirannya gini, dulu buka di sana ya kalau dibilang oke lah, pengunjung lumayan. Cakap awal berdiri di sana emang perintis dari nol. Pernah pertama kali buka di sana dapat pelanggan 10 orang per hari. Tapi saya mempengaruhi jiwa perjuangan kan? Berjuang soalnya dari nol. Yang kedua pindah ke desa karena kebetulan pas perjalanan mau mendapat pulang workshop keinginan buka kopi mungkin tren kopi lah. Waktu itu kan tren kopi udah mulai ya, tapi baru awal-awal kan. Di 2019 buka kopi, April buka kopi. Nah karena dulu belum berani ngajak karyawan, jadinya barber terbatas waktu. Berarti karena sebelumnya di barber, akhirnya keinginan buka kopi. Berarti kopinya memang di sini. Kopinya di sini. Karena di kopi ini ada 2 partner soalnya. Kalau yang bisa bagi waktu partner kerja, jaga kopi, partner duduk. Nah, jadinya nggak beda. Iya berarti nabrak waktunya kan. Makanya punya prinsip buka satu toko. Oh di satu tempat kan berarti. Coba kopi dengan penerahan 2 juta lah keinginan awal. Nah itu dapat modal, bisa buka cabang, ya buka cabang jauh lah lumayan juga modalnya. Tadi ngajak karyawan, sampai sekarang lah. Inilah intinya. Mulai sepi dari bulan Februari. Pas ya kalau di Bali kan ada istilah pembuatan gogo. Ya boleh juga kan berarti dari bulan Februari lah udah sepi. Apa sepi kan? Ya bulan Februari sepi, akhir Maret udah ada isu corona, April down penjualan semua. Jadi kembali lagi ke ini ya. Sebelumnya kan bukanya di Tuahilan. Tapi buka di ini nih bahkan kan 2 tahun. Berarti pulang kampungnya nih udah 1 tahun kan? Di sana udah 1 tahun, yang di sini berjalan ke 2 tahun. Oh berarti belum sampai 1 tahun kan di tempat ini? Belum, di sini baru mulai di sini Februari 29. Berarti baru sebulan 2 bulan di sini udah ditempai isu corona kan? Awal buka di sini barbernya tak targetin 1 bulan itu dapat ya awal buka di sini target tembus lah. Tembus awal karena di desa wah orang penasaran ada barbershop. Apa sih beda barbershop aja tukang cukur? Nah kan banyak hal kan. Sekali dia kesini, oke, datang lagi. Sebenarnya sih barbershop tuh nggak pernah mati di dunia potong rambut tuh sebenarnya nggak pernah mati gitu. Tapi yang menjadi masalah itu kan bukan masalah corona. Masalah utama kita adalah murid itu belajar dari rumah. Karena apa? 80% dari customer kita yang bekerja di bidang barbershop ini kan murid kan. Merasa nggak semenjak murid belajar dari rumah? Ya merasa lah itu ya di sini
sekarang kalau bisa dibilang nyari 10 kepala aja susah. Itu saat ini. Paling lah maksimal 7. Itu berarti nggak mati-mati amat kan? Sebelumnya yang sampai 25 kepala akhirnya turun jadi 10 dan akhirnya 7 kepala. 7 kepala itu sebenarnya udah termasuk syukur. Teman-teman barbershop yang lain belum tentu juga dapat 7 kepala. Ada 3 yang paling rendah sekarang 4, 3 Ya, rata-rata lah, rata-rata kan. paling banyak mesti kurang 7 lah. Berarti sekedar untuk bayar listrik, Bayar operasional lah. bayar operasional Bisa bisa. atau dikit bisa lah. Ya, setengah Masih bisa. Ya. Itu kan barbernya pindah ke sini baru 1 tahun. Coba diceritakan perjalanannya Kopi gitu loh. Kan sebelumnya duluan barbershop nih, udah bisa ukur, udah bisa potong dulu. Kenapa sih kepikiran buka kopi, sedangkan basicnya dipotong rambut. Potong rambut sama kopi kan bisa dibilang jauh. Yang sebelumnya pegang rambut akhirnya di kopi. Ceritanya gimana? Kalau gini karena merasa diri sudah oke lah di bidang rambut. Yes. Makanya- Survive lah ke tempat ke hal baru. Oke, inilah yang perlu dipetik dari teman-teman. Jangan stuck di satu tempat. Kita harus berani. Kalau kita udah pro di sini, kita merambah ke dunia yang lain, merambah ke dunia yang lain. Kalau bisa sampai udah ngajak karyawan seperti ini kan, mau tidak mau kita juga menciptakan lapangan pekerjaan. Satu itu kan udah nilai plus. Ini nilai plus dari sebuah usaha itu adalah kan menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk buka kopi di sini punya kalian bilang kopi awalnya dulu di samping barber ada kopi. Di Wailah. yang tua wilayah Tapi sebelah barber ada kopinya. hanya cuma lihat-lihat aja ya, mungkin berani lah buka kopi bisa kayaknya awalnya dulu. Akhirnya mendalami kopi jadinya ya beli produk yang ori, yang premium. Akhirnya buka cabang. Nah, oke lah udah jalan sampai udah punya lamaran. Nah, itu nggak lah. Oh iya Gus, tadi kan sempat direfleksikan juga tentang tempat lain. Berarti selain di kopi ini, berarti ada di tempat lain loh. Ada yang pertama Bandung, Di Bandung di sama kedua Bian Semal. Aben Semal. Tapi ini juga punya di Aben Semal kan? Bian Semal yang ketiga di Canggu. Di Canggu. Berarti udah ngajak pegawai dong? Udah ada ya. Sebenarnya kalau sebelum ini total ngajak kowe 8 orang lah. Coba bayangkan teman-teman, oh Doi ini loh anak muda, tapi Doi udah ngajak teman 8 orang, udah menciptakan lapangan pekerjaan ke 8 orang. Itulah yang perlu dipikirin. Tapi sama dong, ada di Pantas, ada di Aben Semal, ada di Canggu, ya nggak terserempet juga sama isu corona kan. Kalau ya jeleknya bilang yang Bian Semal itu sangat buruk. Ya yang di sana lebih terburuk dari itu. Soalnya awalnya di Canggu nggak dikasih itu sama yang kan Ya. dipaksa. Kayaknya saya sebagai pemilik kopi kan nggak bisa diam juga. Soalnya takutnya kan baru gaji pasti ya. Karena kualitas juga tak turun ya, paling yang kampus saya di Bali ya kan pasti bila di belakang sepi, makanya aku kan di sana tak lihat dengan kopi-kopi yang udah gede-gede ya. Di sana kan ada 1 pesaing, Ya. 2-3 kopi misalnya yang udah gede, mereka aja terpuruk juga, apalagi kita yang masih kecil lah. Ya yang brand kecil kan itu lah, yang brand Kecil lah. kecil gitu loh. Berarti di sana lebih terburuk dari di sini. Lebih terpuruk sangat tersebut. Tapi sebelumnya kan pertanyaannya kan di Canggu, daerah pariwisata. Marketnya yang di sana kan udah pasti bule. Ya. Kemarin kan sempat beberapa bulan itu kan bisa dibilang kan PSBB, pembatasan sosial skala besar. Gimana caranya menyiasati? Take away kah, Grab aja kah, atau open
gini. Jadi semenjak kemarin Maret kan, Maret ini udah ada isu corona. Jalan April ya, dari April udah bisa lihat penjualan. Udah kita sebagai pembisnis kan udah Di lewat Gojek juga ya ada beberapa lah nggak bisa hidup juga dari Gojek. Berapa yang aku udah paling 4 sampai 5 cup lah untuk di Gojek. Ya. Yang datang ke sini jarang, paling udah pasti ya tamu breakfastnya lah yang udah pasti. Pagi itu udah pasti 2 cup 3 cup udah pasti laku. Ya. Itu pun harganya 30.000 per cup lah. Ya. 90.000. Ya udah nutup lah. Di Canggu kan sama di sini kan beda. Bos kan Nggak nutup sih, itu soal gaji karyawan di sana kan udah berbeda dengan di sini lah. itu aja sih. Tapi intinya terpuruk. Terburuk, sangat terburuk lah. Sangat terpuruk. Nah kita kembali ke kopi yang di sini yang di Bantas. Tadi untuk yang di Bantas ini Untuk ini beras ini awalnya April ya sempat down lah. Akhirnya kita prinsip pasti bisa. pasti bisa. Akhirnya Sekarang kan ya, sekarang bisa. Tapi kita berbicara kopi sama Barbon. Berarti untuk yang di Bantas ini karena satu tempat, itu satu hari 10 orang masuk nggak? untuk apa nih? Dua-duanya. Nah kalau penjualan kopi semua kantor kan beda. Oh beda ya. Beda. Silakan. Kalau di kopi ya ada 200.000 ada yang tak oke lah. Ya bisa lah gini ya. Tapi kalau di Barbon kita kembali ke obrolan kita yang tadi karena masalah murid kan. Nah di Bantas ini kan bisa dibilang desa, ini kan desa. Ini loh jalan penghubung Denpasar Gilimanuk yang dulunya satu-satunya tempat nongkrong kopi shop yang bisa dibilang kopi shop modern kan baru di sini. Ya. Nah 4 bulan terakhir kalau nggak salah kan ditempel sama saya Ada lah. ya brand gede itu udah brand gede yang kalau bisa dibilang franchise-nya di Bali itu udah bisa dibilang puluhan bahkan kayaknya hampir ratusan. Ini bukan di Bali aja kan ya mereka udah franchise-nya udah ada di Jakarta, di Surabaya gitu. Itu salah satu ini kan Sebenarnya nggak harus sih dengan penjualan di sini. aduh Nggak harus. kok nggak aduh Ya ada pelanggan di sini tetap. Tapi banyak juga saya di sini udah ada dulu awal di desa di sini aja saya ada kopi. Sekarang udah ada misalnya kayak Majro udah ada lah. Ya. tapi intinya gini aja sih kalau yang untuk kopi yang bisa dibilang brand-brand baru itu kan bisa dibilang nggak gitu ngaruh. Ini loh pertanyaan saya, ini loh brand gede gitu pasti awalnya deg-degan kan baru-baru gini. Awalnya enggak sih karena kita gini soalnya kita satu tubuh satu apa namanya ya satu tempat beli sirup juga sama kita juga di sana dulu diajarin gimana caranya bikin kopi gitu. Sekarang cuman kita sebagai owner kita pintar promosi Ya usaha promosi. sendiri. Oh berarti intinya Semua kopi itu harganya sama. dari harga kualitas mungkin mirip-mirip ya. Mirip sama. Tempat beli bahan baku. bahan baku itu kan di tempat yang sama. Sama. Berarti Gus nih survive sebagai owner ya bisa dibilang promosinya dilebihin kan. Promosi ya yang pertama sebenarnya gini beda. Kalau promosi itu nomor 2, yang pertama tuh rezeki punya masing-masing. Ya, orang tuh punya rezeki masing-masing gitu lah. Selain rezeki masing-masing kan promosi itu Penting ya itu lah. Dan juga ya ada beberapa jodohan sih selain kita promosi sendiri kita ada BPR Lestari juga ada. Bank Mandiri juga ada kita dia ikut lah membantu Iya, membantu ya sedikit tidaknya dia mereka membantu ya. Oh bagus. Kan udah lumayan panjang sih ngobrol saya. Tadi udah sempat ngobrol masalah berbentuk atau apa bla 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 bla. Ini terakhir sih, terus ada sih motivasi buat teman-teman. Ya pokoknya gini lah motivasi. Kalau bekerja jangan malu lah.
cita pun jadi tukang cukur. Apapun pekerjaannya ya nikmati menghasilkan. Semua pekerjaan itu sama, gengsi yang bawa terkadang. Kalau sekarang kadang anak muda tuh jarang berani terjun buat usaha, pemikirannya pasti takut rugi yang pertama. Memang usaha dari situ. Yang penting modal utama itu modalnya bukan uang sebenarnya, keyakinan. Yes, Keyakinan lah modal utama. Pokoknya keyakinan rezeki sudah ada yang udah ada yang ngatur men. Tuhan tuh berlaku adil kok untuk umatnya semua tuh. Oh ya Gus, maju mundur nih ya dulu. Mumpung tadi dimotivasi Gus tuh jangan malu lah. Sebenarnya gini aja Gus, tanda kutip nih ya untuk anak muda kita di Bakti gitu. Dia tuh lebih memikirkan apa pekerjaanmu daripada berapa pendapatanmu. Contohnya gitu loh, Madura. Nah, coba kita spekulasi ke Madura. Kelihatannya kan dia agak rendahan kan. Harga cukur 15.000. Satu hari dia dapat 20 kepala sampai 30 kepala. 15.000 kali 10 kepala dikali 26 kali dalam sebulan berapa? Benar senang beres coba. Ya, betul lah. Istilahnya gini. Meskipun kita buat usaha, kalau di ini bedanya ada bisnis, jangan ada dua bisnis nih. Iya. Bisnis barang dan jasa. Jasa. Nah, kalau di jasa itu gini sistemnya. Bisnis di jasa itu kita hanya ngeluarin modal satu kali lah, istilahnya. Investasinya sekali aja di awal. Habis itu kita ya seperti sekitar tuh paling ya kalau rame 6 bulannya pasti kembali. Kalau barang ya ada basinya, ada expirednya. Yes. Kita harus pintar promosi di barang sebenarnya. Kalau di jasa itu kita menunggu pelanggan, kalau di barang kita yang ngambil pelanggan. Betulan. Kalau dari pengalaman pribadi sih, pengalaman pribadi don't pernah. Sekarang lagi lah buat pengalaman baru nih. Jarang pengalaman. Oh ya Gus, karena kita udah ngobrol panjang lebar, sebelum kita tutup video ini, ada sih Instagram atau jalan hijau kan? Kalau ya buat teman-teman atau mau mampir di sini bisa di Jalan Denpasar Mobil dulu, Desa Markas, tempatnya ya dekat SMK 3 Tabanan lah ya. Sudah SMK 3 kayaknya juga di depan gini ya? Di depan futsal ya? Ya futsal ada. Depan komik futsal. Instagramnya ada? Ada untuk kopi bisa cek kopi bro, untuk barbershopnya GSD Barbershop. Kita buka kalau pada B ya dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Makanya dari jam 1 siang sampai jam 4. Kalau di normal udah oke lah, sesuai masuk Normal jam 10 sampai jam 10. jam 10 sampai jam 10. Oke teman-teman, segitu dulu ya video dari kita. Jangan lupa like, subscribe, share jika video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Kayaknya sih bermanfaat sih untuk anak-anak muda. Perlu banyak kita contoh orang ini. Orangnya masih muda tapi beli doi ini sudah membuka usaha sendiri. Ya minimal ada bekal lah amuan nganten gitu sih. Ya.